Matius 6 ayat 19-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Tetaplah sehat dan kuat dalam anugerah Tuhan. Kakak dan seluruh kakak-kakak guru Agenka mendoakan kalian sehingga keadaan kalian selalu baik. Adik-adik di rumah atau dimanapun, adik-adik jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan yang terutama pakailah masker kemanapun kalian pergi. Adik-adik yang terutama dan yang utama dalam hidupmu, lakukanlah selalu ibadah kepada Tuhan senantiasa dengan membaca firman, berdoa dan juga memuji Tuhan. Percayalah tangan murah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus akan menyertai kehidupan kita semua. Adik-adik, Mazmur 27 ayat 4-5 mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bukankah ada lagunya? Adik-adik bisa menyanyikan lagu itu dengan penuh sukacita sebagai bagian dari kehidupan kita yang merindukan hadirat Tuhan. Lalu ayat 5 mengatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Adik-adik, bukankah kalian juga sangat merindukan untuk datang beribadah ke rumah Tuhan? Dan sudah lama hal ini terjadi. Tetapi mulailah saat-saat seperti ini, kakak selalu mendorong kalian untuk membangun ibadah pribadi yang lebih kuat kepada Tuhan di rumah. Sampai waktunya kita akan bersama-sama lagi datang berkumpul di rumah Tuhan atau gereja dan memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan dan melakukan semua pelayanan kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, seorang bapak pernah berkata,
Setiap kali saya masuk ke gereja, semua beban dalam hidup saya rasanya hilang dan hidup saya menjadi ringan, lebih mudah. Apakah saya akan tinggal di gereja saja? Adik-adik, pada awalnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah pertemuan atau kemah suci di mana Allah sendiri akan datang dan akan diam di sana. Adik-adik, ini menyatakan terjadinya persekutuan secara pribadi antara Allah dengan umat pilihannya. Allah ingin datang dan bertemu dengan umatnya. Ini adalah yang menyebabkan umat Israel bertahan mengarungi perjalanan di padang pasir bertahun-tahun menuju ke tempat atau tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik, Keluaran 29 ayat 44 sampai 46 mengatakan, Allah sendiri atau aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Luar biasa adik-adik. Hanya dengan Allah menginginkan supaya Musa dan orang Israel membangun satu tempat atau kemah pertemuan atau kemah suci bagi Allah, maka Allah sendiri menyatakan bahwa ketika itu ada, maka Tuhanlah sendiri atau Allah sendiri menjadi Tuhan dan Allah mereka. Adik-adik, merindukan Tuhan dan menikmati baitnya selalu dilakukan dan dikatakan oleh Raja Daud. Adik-adik, keinginan dan kerinduannya itu menjadi bagian yang setiap kali di dalam pemazmur ia katakan. Dan ini dibuktikan oleh Raja Salomo. Salomo kemudian membangun bait Allah yang begitu luar biasa megah, yang begitu luar biasa mewah, dan adik-adik, sungguh memakan waktu yang lama. Tetapi ketika bait Allah itu telah bangun dan diresmikan oleh Salomo, maka hadirat Tuhan pun Allah sendiri datang dan melawat mereka, sehingga mereka para imam tidak tahan untuk berdiri menyelenggarakan ibadah penghormatan kepada Allah. Adik-adik, sungguh satu suasana yang luar biasa. Adik-adik, tapi kemudian bertahun-tahun ketika bangsa Israel tidak setia, mereka tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan, mereka berbalik menyembah kepada patung-patung, sehingga kehidupan mereka kemudian hancur. Tuhan membiarkan mereka dengan kehidupan seperti itu karena mereka tidak mau ditegur, mereka juga tidak mau hidup untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya datanglah bangsa-bangsa asing seperti Raja Nebukadnezar dari Babelonia, kemudian menyerang, menghancurkan kota Yerusalem dan juga bait Allah. Kemudian bangsa Israel itu dibawa ke kota Babel menjadi orang-orang buangan di sana. Mereka hidup begitu sengsara dan juga dijadikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki banyak harta. Di antara mereka juga ada yang berhasil, tetapi banyak yang juga tidak berhasil. Kenapa adik-adik? Di tanah Babel itu mereka kemudian bekerja, mereka membangun dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti mereka lakukan di tanah air mereka, yaitu di Yerusalem atau kota mereka. Adik-adik, kemudian pada saat 70 tahun mereka dijajah dan mereka kembali pulang ke tanah air mereka, Israel. Mereka begitu merindukan untuk memiliki kembali satu bangunan atau bait Allah, tempat mereka menyembah Tuhan. Kemudian mereka berikhtiar, mereka ingin sekali melakukannya. Adik-adik,
di antara semuanya, Nabi Hagai adalah salah satu dari 3 nabi sesudah pembuangan di Babel. Nama Hagai artinya meriah atau bersuasana pesta. Ia adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nama Hagai pertama kali disebutkan dalam kitab Esra 5 ayat 1. Alkitab menuliskan namanya sebanyak 11 kali. Fakta penting dari seorang Nabi Hagai adalah bahwa ia memimpin umat Israel untuk menyelesaikan bait suci atau bait Allah yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Ia hidup sekitar 520 sebelum Masehi dan ia melayani di Yehuda. Adik-adik, masih ingatkah kalian cerita tentang Raja Kores yang menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan yang terjadi di kota Babilonia? Kemudian Kores mengizinkan bangsa Israel ini kembali ke tanah air mereka. Adik-adik, ketika mereka pulang sampai ke tanah air mereka, Kores mengizinkan supaya bangsa Israel, orang-orang Israel bekerja untuk membangun bait Allah, membangun kembali kota Yerusalem. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemudian pembangunan bait Allah ini terhambat. Artinya tidak jadi dibangun dengan baik karena ada orang-orang Samaria yang tidak menyukai bahwa bait Allah atau bait suci itu dibangun kembali. Kemudian orang-orang ini mengirimkan surat kepada Raja Kambisus. Kambisus II adalah anak dari Raja Kores. Adik-adik, dia kemudian melihat dan membaca surat yang dikirimkan oleh orang-orang jahat ini yang mengatakan bahwa bangsa Israel atau umat Israel tidak mau memberikan upeti kepada Raja Kambisus, dan bangsa ini juga membangun kota mereka, membangun pagar tembok supaya mereka dapat bertahan. Sungguh sesuatu yang merupakan fitnahan besar buat orang Israel, sehingga adik-adik ini mematahkan semangat dan membuat lesu kerohanian bangsa Israel. Akibatnya pembangunan bait Allah ini terhambat selama 14 tahun. Setelah Raja Kambisus II ini meninggal, maka bangkitlah Raja Darius. Kemudian Hagai dan juga Nabi Zakaria, mereka bekerja sama untuk membangun kembali bait Allah. Adik-adik, Hagai mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengambil keputusan atau kesempatan dari perubahan kebijaksanaan dari pemerintahan Raja Darius supaya kembali bait Allah ini dibangun. Nah, adik-adik, begitu besar kerinduan hati dari umat Allah, dari umat Israel ini untuk beribadah di dalam rumah Allah atau bait suci, membuat mereka bertahun-tahun terus bekerja keras, bertahun-tahun untuk mencoba membangun kembali bait Allah. Adik-adik, betapa pentingnya manusia itu bersekutu dan beribadah kepada Allah secara teratur di dalam rumah Allah. Dan bangsa Israel ini menyadarinya dengan benar bahwa mereka butuh satu bait suci untuk selalu teratur, selalu setia menyembah kepada Allah. Adik-adik, mari kita ikuti cerita kebenaran firman Tuhan ini. Wah, silakan. Ayo cepat. Ayo kita masuk. Ya. Ayo silakan, siapa lagi? Iya. Rempah-rempah. Ini rempah-rempah dari Ya, ayo silakan. Ayo. Ayo silakan. Silakan. Ya. Silakan dipilih cindera matanya. Bagus Ya, citranya. bagus semua. Silakan dilihat, Bu. Dua, Silakan yang ini rotinya, tambah ini. masih baru. Aku tunggu di sana ya. Rotinya masih hangat, silakan. Akhirnya kau datang Bagaimana juga pesananku? setelah 2 hari naik unta dari Mesir. Selamat datang. Apa kabar saudaraku?
Bagaimana perjalanannya? Mudah-mudahan aman. Iya, terima kasih. Kelihatannya usaha di sini maju. Terima kasih. Semuanya pasti lebih baik. Aku yakin sekali. Kau tahu, aku tidak mengeluh. Orang-orang tua bilang kalau pasar Yerusalem yang baru lebih baik dari yang lama. Karena itu kita bisa untuk banyak di sini. Ayo, siapa lagi? Ini uangmu. Kain-kain dari Persia dan Damaskus yang kau kirimkan dalam beberapa hari sudah habis. Aku tidak heran, kainnya indah sekali. Aku punya senjata yang berharga, bertahtakan batu permata, dan beberapa permata di Persia. Aku sisakan untukmu. Ayo kita lihat. Bertobatlah, bertobatlah. Siapa laki-laki yang berteriak itu? Bertobatlah. Orang itu Hagai, dia seorang nabi. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ini bait sucinya. Kupikir mereka sudah membangunnya kembali. Aku tidak menyangka. Bisa begitu lama terabaikan begini. Aku sedih melihatnya. Raja-raja Persia hanya berjanji kepada kami, tapi tidak memberi kami uang. Mungkin saja mereka juga tidak punya uang. Dari tempat ini, Daud dan Salomo menguasai dunia. Mereka benar-benar raja yang hebat. Kau pernah melihat kuil dewa di kerajaan Mesir? Tentu saja pernah. Kuilnya besar, dan aku mengagumi patung dewa-dewanya. Semua bangsa punya Tuhan sendiri, tapi Tuhannya orang Mesir yang paling kuat. Karena ada Bapa kami, Nil. Mungkin. Tapi Tuhan orang Mesir yang hebat itu terbuat dari batu, kan? Kenapa? Apa bedanya? Bukankah Tuhan yang tinggal di dalam sini juga terbuat dari batu? Tuhan kami bukan dari batu. Dia bukan patung, dia tidak kelihatan, tetapi merupakan roh yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan kami. Apa gunanya Tuhan yang tidak dapat melihat? Selain itu, apa bisa kau menjelaskan kepadaku kenapa dia tidak menyelamatkan rumahnya dari kehancuran? Yahweh, Tuhan yang tidak kelihatan dan kudus, telah memimpin bangsa kami dalam kemuliaan, dan dia yang memiliki kerajaan Daud dan Salomo. Tapi dia lelah dengan orang-orang Israel yang tidak mau bersyukur dan tidak setia. Maka dia menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh. Tetapi akan tiba hari di mana seluruh bangsa di bumi akan datang kemari menyembah Yahweh di Gunung Sion. Bertobatlah, 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 bertobatlah. bertobatlah. Iya Bu, silakan. Ayo silakan dilihat. Kain ini dari Persia. Kain sutra asli. Ayo silakan dilihat. Bertobatlah. Tanpa bait suci, kota ini menjadi kota yang terkutuk. Hagai, kau mau pergi kemana dengan pengikut-pengikutmu itu? Ini adalah pencarian yang sulit, nak. Kami sedang mencari anak-anak yang setia menyembah Yahweh. Kalau begitu aku ikut. Tentu saja, aku salah satu penyembah Yahweh yang setia. Aku yang kalian cari. Tidak, orang-orang sepertimu bukan anak-anak yang setia. Kalau memang kau penyembah yang setia, kenapa kau meninggalkan pekerjaan membangun kembali bait suci? Orang yang benar tidak berbuat seperti itu. Karena tidak ada lagi uang untuk membayar para pekerja. Untuk membeli kayu-kayu keda dari Libanon. Semua orang tahu itu. Apa kau tidak tahu? Kau meninggalkan pekerjaan itu hanya karena kau tidak beriman. Apa kau tidak memikirkan nasib anak-anakmu? Bagaimana bangsa ini tanpa bait suci? Tanpa bait suci, kota ini menjadi kota yang terkutuk. Tanpa bait suci, kota ini menjadi kota yang terkutuk. Ya, tarik. Ya. Tolong batunya. Awas, hati-hati. Tolong kami Yahweh. Tolong kami Yahweh. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Kalian yang berdoa kepada Yahweh, datanglah kalian semua menghadap pangeran. Setelah Sesbazar, sekarang ada Zerubabel. Tapi bagi kita tidak ada yang berubah. Kita menunggu jawabannya. Mana uang yang dijanjikan Raja Persia kepada kita saat kita masih menjadi budak di Babylon? Siapa yang mengambilnya? Ya, Hagai benar. Ayo kita segera menemui pangeran. Bagus sekali. Kalian anak-anak yang setia kepada Yahweh. Kalian benar-benar mencintainya. Ayo.
Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Aku rasa orang itu pasti aneh. Di Israel banyak sekali orang-orang lahir seperti Hagai. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Tapi mereka memimpin anak-anak Israel di dalam nama Yahweh. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Saudara-saudaraku, Tuhan yang Maha Kuasa sedih sekali. Kita tidak menunjukkan kesetiaan kita di hadapannya. Bagaimana kalian bisa hidup tenang di rumah saat bait suci Tuhan masih berbentuk reruntuhan? Sekarang Yahweh berfirman, kau menabur banyak, tapi membawa pulang sedikit. Kau makan, tapi tidak sampai kenyang. Kau minum, tapi tidak sampai puas. Dan orang yang bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi menaruhnya dalam pundi-pundi yang berlubang. Dan semua ini terjadi karena mezbah Yahweh masih dibiarkan. Api dalam pelita belum dinyalakan. Apa yang kau inginkan, Hagai? Apa yang harus kami lakukan? Tuhan berfirman, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kita butuh bait suci. Jika kita sudah memilikinya, akan datang kelimpahan. Lebih baik sekarang kita menemui penguasa dan bertanya mengapa raja mengabaikan kita. Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Tanpa bait suci kota yang terkutuk. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang terkutuk. Kota ini menjadi kota yang Tanpa bait suci kota ini menjadi kota yang Tanpa bait terkutuk. suci kota ini menjadi Berhenti. Mau apa kalian? Kami datang kepadamu dalam nama Yahweh. Tuhan tidak perlu takut. Jika Tuhan menerima kami dengan damai, suruh para pengawal pergi. Pergilah. Mereka datang dalam damai. Mau apa kalian datang ke sini? Kami ingin meminta supaya Darius, Raja Persia itu, menepati janji yang dibuat oleh pendahulunya, Raja Koresi, saat kami orang-orang Yerusalem terbebas dari perbudakan, dan kami menyeberangi gurun lagi, lalu kembali ke kota ini. Apa mungkin Darius telah melupakan bahwa kota ini adalah kota yang dulu dipimpin oleh Raja Daud dan Salomo yang bijak, dan janji itu tidak akan pernah mati? Apa dia tidak tahu dia seharusnya menjaga kota ini? Lebih dari kota-kota Israel lainnya, seperti semua permata berharga yang membuat mahkotanya berkilauan. Yerusalem tidak mungkin bisa bertahan jika jantungnya berhenti berdetak. Jantung kota bagaikan jantung manusia, dan mustahil jika hidup tanpa detak jantungnya. Dan jantung kota, Tuhan tahu, adalah bait suci. Bait suci Yahweh, Tuanku. Aku tidak lupa. Tidak. Aku akan menemui Tatnai, gubernur kerajaan Persia yang menguasai tanah ini. Dan aku akan mengingatkan dia tentang janji yang dibuat pendahulu Raja Darius. Dia adalah Raja Persia yang dulu, kepada orang-orang Yerusalem. Kami hargai usaha Tuhan itu. Tolong kasihanilah bangsaku yang miskin, dan tepatilah janjimu. Kami akan menunggu. Siapa orang yang banyak pengikutnya itu? Sepertinya dia orang penting. Dia Tatnai, gubernur kerajaan Persia yang memerintah dalam nama Raja Efrat sampai Asyur dan Filistin.
Berdiri, Tatnai, sahabatku. Perlihatkan wajahmu. Aku siap melayani tuanku. Rajaku, aku butuh jawaban. Bicaralah, Tatnai. Apa yang kau minta? Darius yang agung, aku datang untuk bertanya. Apa yang harus dilakukan pada bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem? Apa yang orang-orang Israel itu minta? Kau menyetujui keputusan Raja Koresi untuk menolong mereka. Apa isi keputusan itu? Soal apa keputusan itu? Raja akan membiayai pembangunan ulang kembali Bait Suci. Lalu kenapa itu belum dilakukan? Siapa pemimpin di daerah itu? Zerubabel yang terhormat. Aku akan menulis surat padanya. Untuk segera menepati janji Raja Koresi, semua rakyatku berhak melanjutkan tradisi mereka dan menyembah Tuhan yang telah mereka percaya. Terima kasih, Tuan. Atas perintah Raja Darius, ratusan kereta penuh dengan kayu-kayu berharga dan marmer diantar ke Yerusalem. Di sekitar Bait Suci yang dibangun, tumbuh kota. Tahun-tahun dan generasi telah berlalu. Di Bait Suci yang baru, orang-orang menyembah Yahweh dan berjanji untuk setia kepada hukumnya. Mereka menemukan jati diri mereka lagi. Ya, rempah-rempah, kain-kain atau dari Damaskus yang indah. Ini kain dari Damaskus yang indah. Ayo silakan, tinggal pilih. Ayo silakan, Bu. Ya. Ayo, siapa lagi? Aku sedih melihat Yerusalem, begitu firman Yahweh. Aku akan membangun rumahku di sana karena aku memilih Yerusalem sebagai kediamanku. Aku akan kembali ke Sion dan Yerusalem akan disebut kota kebenaran. Tuan rumah Gunung Yahweh, gunung yang suci. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka dalam kebenaran. Begitulah firman Tuhan yang disampaikan kepadaku dan kini kusampaikan kepadamu. Tapi orang-orang tidak bisa tetap setia kepada Tuhan, dan Yahweh menghukum mereka kembali. Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh sekali lagi. Di tahun 332 sebelum Masehi, Yerusalem dikuasai oleh Alexander Agung, Kaisar Masedonia yang mendirikan kota Alexandria di tanah Mesir di tahun 331 sebelum Masehi. Kekaisaran Alexander Agung terbagi oleh dua jenderalnya setelah dia meninggal di tahun 323 sebelum Masehi. Lukas memimpin wilayah timur. Sedangkan Ptolemeus pergi memerintah di wilayah barat. Ptolemeus mendirikan ibu kotanya di Alexandria dan memperluas wilayahnya sampai ke Filistin. Itu berarti seluruh wilayah Yerusalem. Meskipun dipimpin oleh Ptolemeus orang Masedonia dan keturunannya, kota dengan bait suci itu dan tradisi agamanya terus diwarisi orang-orang Israel sebagai tradisi Yahudi sampai ke berbagai komunitas Yahudi lainnya. Tradisi itu juga ditemukan sampai di pantai Mediterania karena migrasi para seniman dan pedagang selama masa penjajahan dan penindasan. Seperti di kota ini, agama Yahweh dipraktikkan dalam komunitas ini, dan para rabi membangun sinagoga mereka di mana-mana. Ketika itu pemerintahan yang paling berkuasa adalah pemerintahan Yunani, maka banyak orang Israel yang tinggal di kota-kota Yunani. Atas permintaan Ptolemeus yang berkuasa, keturunan Ptolemeus yang pertama di tahun 250 sebelum Masehi di Yerusalem, Eleazar, seorang imam agung, mengirimkan 72 penerjemah ke Alexandria. Orang-orang ini mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani perkamen suci orang Yahudi, yang kini kita kenal sebagai Alkitab. Terjemahan itu kemudian terkenal dengan nama Septuagint, yang artinya 70.
Di tahun 169 sebelum Masehi, Raja Antiochus keempat, keturunan terakhir dari Seleucus orang Macedonia, menyerang wilayah Ptolemeus ke-6, keturunan terakhir dari dinasti yang membangun Mesir setelah wafatnya Kaisar Alexander Agung. Dia memutuskan untuk menyerang karena kekuatan pasukannya jauh lebih kuat daripada Ptolemeus. Yerusalem pun terkepung. Orang-orang Ibrani sudah lama menderita dalam kekuasaan dinasti Ptolemeus. Mereka membuka gerbang kota dengan harapan mereka akan diperlakukan dengan baik oleh orang-orang Antiochus. Tapi keadaan bertambah buruk karena Antiochus ingin menguasai tidak hanya pemerintahannya, tapi juga agama dan tradisi orang Israel. Bait suci ternoda, dan rakyat semakin menderita akibat teror dan pemerintahan tiran. Akhirnya pecah perlawanan besar-besaran terhadap Raja Antiochus yang disebut Revolusi Makabe, yang dipimpin putra-putra imam bernama Matatias. Makabe adalah nama panggilan untuk putra sulung Matatias, yang dalam bahasa Ibrani berarti palu. Beberapa tahun kemudian mereka hidup dalam perjuangan dan tekanan. Tanah yang pernah dikuasai oleh Daud dan Salomo itu hancur oleh peperangan dan gejolak politik. Tapi kekuasaan kerajaan Romawi di Mediterania semakin berjaya di tahun-tahun itu. Seluruh wilayah yang tadinya merupakan kekaisaran Alexander Agung akan segera dikuasai oleh sebuah kekuatan baru. Kekuatan baru tersebut adalah sebuah organisasi militer yang sangat kuat, yang mempunyai pasukan terlatih, memiliki kapal-kapal perang terbaik, dan juga armada lautnya yang hebat. Di tahun 63 sebelum Masehi, Gnaeus Pompeius menduduki Filistin. Dia masuk ke dalam bait suci dan sekali lagi menghancurkannya dan menjarah hartanya. Pemerintah Romawi memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah. Hei, berhenti. Kami sedang mencari sumur. Maaf jika aku jujur, sepertinya kau tidak akan menemukannya. Apa? Antar kami ke sumur. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tolong sarungkan kembali pedangmu, prajurit. Umat Yahweh tidak akan membiarkan seseorang kehausan, bahkan musuhnya sekalipun. Ayo, mari ikut aku. Untuk apa kau pergi dari Yerusalem, temanku? Bait suci Yahweh telah dinodai. Kota itu telah hancur.
Aku seorang pengrajin emas, dan di Yerusalem tidak ada seorang pun yang dapat membeli perhiasan dariku. Semua emas yang aku miliki sudah dicuri, putraku yang mempertahankannya dibunuh orang Romawi, salah satu dari kalian. Maafkan aku teman, tapi ini adalah perang. Dan sekarang katakan, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke kota Antioquia. Aku punya seorang adik di sana. Kau lihat prajurit, tangan Yahweh akan selalu menjagaku. Karena keluargaku dan aku selalu patuh kepada hukumnya. Kalian bangsa Romawi, kalian tidak pernah tahu. Kalian dapat menghancurkan Yerusalem, tapi kalian tidak pernah bisa menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Adik-adik, tahun berganti tahun Yerusalem kembali dikepung dan dikuasai oleh Alexander Agung. Yerusalem dan juga Bait Allah kembali dihancurkan setelah dibangun. Adik-adik, sungguh sangat menyedihkan. Terjadilah migrasi atau perpindahan keluarnya bangsa Israel juga dari kota-kota yang ada di Israel. Mereka kemudian datang ke kota-kota lain seperti kota Yunani dan juga beberapa kota yang ada di sana. Kemudian setiap kali mereka berada di tempat-tempat tersebut, mereka tidak pernah melupakan kebiasaan mereka untuk setia beribadah, untuk menjalankan dan mentaati semua apa yang telah diajarkan oleh para orang tua mereka, para tua-tua mereka, sehingga kehidupan mereka sangat terjaga. Adik-adik, mereka menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan juga berusaha melakukannya. Adik-adik, apa yang terjadi kemudian ketika di Yunani? Eliezer, seorang imam, mengirimkan 72 penterjemah ke kota Alexandria untuk menerjemahkan perkamen suci atau yang kita kenal sebagai gulungan kitab suci. Adik-adik, kemudian diterjemahkan dan sampai saat ini kita kenal sebagai Alkitab. Adik-adik, ketika mereka berada di kota-kota yang ada, mereka tetap setia dan juga mereka membangun komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan mereka untuk belajar dan mereka bertemu saling menguatkan. Adik-adik, akhirnya daripada kehidupan yang suka menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi, adik-adik, kehidupan mereka terangkat. Mereka menjadi orang-orang yang unggul di antara bangsa-bangsa lain. Adik-adik, mereka membuat tempat pertemuan dan belajar bersama disebut sinagog. Sampai dengan saat ini Bait Allah masih dalam keadaan hancur dan hanya ada sebagian tembok yang tersisa yang disebut tembok ratapan. Para tua-tua atau orang-orang yang ada di Israel sangat merindukan agar Bait Allah atau rumah Allah ini kembali dibangun. Mereka terus berdoa sehingga masa-masa keemasan dari pembangunan Bait Allah atau Bait Suci ini akan terjadi. Bait Suci adalah simbol bahwa kita mau lebih dekat berkomunikasi dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan, dan Tuhan sendiri hadir di dalam Bait Suci itu. Adik-adik bisa membacanya kembali di dalam Keluaran 29 ayat 44 sampai 46. Adik-adik, sekarang kita lebih mengenal gereja sebagai rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, sebagai tempat penyembahan kita kepada Tuhan Allah yang besar yang kita sembah dalam nama Yesus. Mazmur 122 ayat 1 mengatakan, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Mazmur 26 ayat 8 mengatakan, "Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam." Mazmur 84 ayat 2 mengatakan, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Adik-adik,
Adik-adik harus melihat bahwa kerinduan yang begitu besar mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam bait suci itu terjadi setiap saat pada orang-orang yang mencintai Tuhan. Penduduk Israel saat ini diperkirakan ada 14 juta orang, dan diperkirakan di Amerika mereka ada 7 juta orang, 5 juta di Asia, 2 juta di Eropa, dan 100.000 ada di Afrika. Pada kenyataannya bahwa kita harus terima bahwa bangsa Israel begitu berhasil. Mereka pandai, berhikmat, kaya, dan menguasai dan menemukan banyak penemuan dunia. Adik-adik, ingatkah kalian tentang Albert Einstein? Dia adalah penemu teori relativitas. Pada abad ini kita bisa melihat ada penemuan-penemuan baru juga yang terjadi. Adalah penemu Google atau mesin pencari di internet adalah Larry Page dan Sergey Brin. Perancang busana Calvin Klein, artis dan pembuat film Natalie Portman, Michael Dell, pendiri perusahaan Dell, dan Lawrence Ellison, pendiri perusahaan software Oracle. Adik-adik, masih banyak. Dan tahukah kalian, mereka adalah keturunan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Lihatlah tangan murah Allah menyertai mereka, karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya untuk memberkati umat pilihannya bagaimanapun, dimanapun mereka berada. Adik-adik, ingatlah sejak kecil mereka dididik untuk mempertahankan dan hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka rajin beribadah di rumah Tuhan, rajin membaca firman, rajin berdoa, hidup mentaati aturan dan perintah Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan kamu? Diam di dalam rumah Tuhan berarti hidup bersama Tuhan, merasakan kebersamaan dengannya, merindukan kehadirannya dalam hidup kita. Adik-adik, maukah engkau menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang setia, merindukan Tuhan, rindu untuk berbakti di dalam kehidupan, bukan saja di rumah Tuhan, tetapi dimanapun engkau berada, ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai bagian terpenting dari hidupmu, maka tangan murah Allah akan menyertaimu. Ingatlah penyertaan Tuhan Yesus begitu luar biasa kepada orang-orang yang suka menyembah kepadanya. Nah, kakak mengundang adik-adik, ada satu pertanyaan pada kalian. Maukah engkau setia membaca firman Tuhan? Maukah engkau rajin menghafal kebenaran firman Tuhan? Maukah kamu mengkhususkan diri secara pribadi untuk menyembah Tuhan dimanapun engkau berada dan melakukan semua perintahnya dalam ketaatan dengan meminta pertolongan daripada Tuhan sendiri, yaitu juga Roh Kudus. Jangan terikat dengan kegemaran mengagumi manusia atau mengagumi orang-orang yang kamu suka tonton. Ataukah kamu suka bermain games atau menonton film-film drakor yang ada atau yang sering. Ataukah kalian sibuk dengan kemewahan dunia, kesenangan dunia, pesta pora. Adik-adik, lepaskanlah diri kalian daripada semua itu. Ingatlah, jangan sampai ketika Tuhan datang yang kedua kali, kamu tidak akan ada di awan-awan bersama dengan Dia. Mari adik-adik, kita sepakat, kita meminta hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kesetiaan kita menyembah Tuhan, kesetiaan kita untuk membaca firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Mari adik-adik, kita datang pada Tuhan dalam doa meminta hadirat-Nya akan menaungi hidup kita. Kalau saat ini engkau ada di tempatmu masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu luar biasa seorang Raja Daud merindukan Engkau. Dalam pemazmur yang mengatakan bahwa ia merindukan Engkau sampai kepada rumah kediaman-Mu. Tuhan, buatlah hati kami merindukan Engkau dan juga Tuhan, rumah kediaman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ubahlah hati kami yang keras, hati yang tidak mau berubah.
Kami undang Engkau masuk di dalam hati kami, ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, sehingga hati kami akan dibuat mencintai dan juga menginginkan Engkau lebih dari semuanya. Ampuni kami atas segala ketidakpengertian kami ataupun semua kesalahan kami. Sucikan kami dengan darah Yesus. Dan Tuhan, tolonglah kami, lepaskanlah kami dari keterikatan kami dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, tarik hati kami untuk benar-benar mengasihi dan juga Tuhan mau merenungkan kebenaran firman. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada, dan juga Tuhan di masa-masa sulit ini kami berdoa kiranya Engkau memberikan mujizat-Mu kepada setiap kami yang memerlukan mujizat saat ini, yang saat ini sedang berdoa. Kami minta sepakat di dalam nama Yesus, maka mujizat, berkat Tuhan dan juga pemulihan dari Tuhan turun atas masing-masing pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Yeremia 29 ayat 11-12. Sebab itulah beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yahuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban kebakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Ayat hafalan diambil dari Yeremia 29 ayat 11-12. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Yesaya 29 ayat 11-12. Maka bagaimana penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah Alkitab yang termerai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tak membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termerai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Terima kasih. Dan ayat hafalan minggu ini kita juga ikuti. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mazmur 27 ayat 4-5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Hafalkan ya adik-adik. Kuis minggu lalu akan dijawab oleh temanmu. Mari kita juga ikuti. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini LK akan coba menjawab pertanyaan minggu lalu. Pertanyaan minggu lalu adalah nomor 1. Mengapa bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel? Jawab, karena bangsa Israel ingin dipulihkan. 2. Ceritakanlah dengan singkat perjalanan bangsa Israel ke Yerusalem setelah mendengar kebenaran firman Tuhan. Jawab, bangsa Israel ingin dipulihkan dan bertobat, jadi mereka kembali ke Yerusalem. Terima kasih. Adik-adik, kuis minggu ini adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, kapan pertama kali bait Allah dibangun? Yang kedua, apa arti nama Hagai? Yang ketiga, siapakah nama raja yang mengizinkan kembali pembangunan bait Allah setelah bangsa Israel balik dari pembuangan di Babel? Yang keempat,
Apa fungsi bait Allah atau gereja bagi kamu? Nah, adik-adik, kirimkanlah jawaban kuis kalian ke kakak-kakak guru kalian yang ada di sekolah minggu dan kelas-kelas, dan juga kalian bisa mengirimkan jawaban kuis maupun ayat hafalan maupun pujian ke nomor WA Agenka 0813-1562-5588. Mari adik-adik menjadi berkat buat teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Dan di bulan Natal nanti kakak juga mendorong kalian untuk menjadi berkat bagi teman-teman kalian. Kirimkanlah pujian kalian ataupun membaca firman Tuhan ke nomor WA Agenka yang telah disebutkan tadi. Nah, adik-adik, di masa-masa sulit ini yang masih ada pandemi, kakak juga menganjurkan dan mengajak kalian untuk berdoa senantiasa. Mama, papa, kakak, adik, ataupun semua yang ada di rumah kalian, mari kita sepakat berdoa, menjadi pendoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat Bapak Presiden dan penolong-penolongnya yang sedang bekerja keras menuntaskan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di bangsa ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan jalan keluar, dan juga berkat Tuhan tercurah kepada bangsa ini sehingga bangsa ini akan cepat dipulihkan. Yang kedua, kita berdoa untuk ekonomi dan juga keamanan dari bangsa kita Indonesia. Kita berdoa sehingga cepat terjadi pemulihan ekonomi. Bangsa ini akan dipulihkan, dan juga kita berdoa supaya keamanan dari bangsa kita juga disertai oleh Tuhan. Kita berdoa buat TNI maupun Polri yang juga sedang bekerja keras untuk mengatasi banyak masalah-masalah keamanan dalam negara kita. Adik-adik, yang ketiga, kita juga berdoa supaya virus COVID-19 ini akan cepat berlalu dari Indonesia. Tim medis yang ada di rumah sakit yang sedang bekerja keras akan sanggup dan juga akan menolong semua pasien yang ada di rumah sakit dengan baik. Adik-adik, yang keempat, kita berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan akan cepat dipulihkan waktu-waktu ini sehingga semua orang termasuk adik-adik dan kakak juga akan kembali beribadah di rumah Tuhan. Adik-adik, kita juga berdoa supaya Tuhan memberkati para hamba Tuhan untuk selalu setia melayani dan juga bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, adik-adik, demikian pokok-pokok doa yang kakak sampaikan, dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami sebelum menutupi ibadah ini. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.